Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan term dan kesesatan berpikir atau logika falasi. Dalam logika dan ilmu pengetahuan, term adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menyatakan suatu konsep, objek, atau ide. Term memiliki berbagai macam jenis tergantung pada sifat dan penggunaannya. Berikut 3 jenis term beserta penjelasan dan contohnya. 1. Term umum atau general term. Term umum adalah istilah yang merujuk pada sekelompok objek atau yang memiliki karakteristik yang sama. Term ini tidak menunjuk pada suatu individu tertentu, melainkan pada keseluruhan anggota suatu kelas atau kategori. Contohnya hewan, mencakup berbagai jenis hewan seperti kucing, anjing, gajah, dan sebagainya. 2. Term khusus atau particular term. Term khusus adalah istilah yang merujuk pada individu tertentu atau objek tunggal. Term ini memiliki cakupan yang sangat sempit, hanya merujuk pada satu entitas spesifik. Contohnya Candi Borobudur merujuk pada suatu bangunan bersejarah tertentu di Indonesia. 3. Term konkret dan abstrak. Term konkret merujuk pada suatu yang dapat ditangkap oleh panca indera atau berwujud fisik, seperti buku, meja, dan pohon. Lalu term abstrak merupakan konsep atau ide yang tidak berwujud, tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti hanya keadilan, kebijaksanaan, dan cinta. Lalu, pengertian kesesatan berpikir atau logika falasi adalah pola penalaran yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis, sehingga argumen yang disampaikan menjadi tidak valid dan tidak relevan. Kita ambil contoh pesat pikir ad hominem. Ad hominem terjadi ketika seorang menyerang karakter atau pribadi lawan bicara alih-alih menanggapi argumen yang disampaikan. Contoh, jangan dengarkan pendapat Andi tentang pendidikan. Dia bahkan tidak lulus kuliah, padahal yang relevan adalah isi argumennya, bukan latar belakang Andi. Dengan cara itu, kita dapat menghindari kesesatan berpikir dalam berargumen. Kita harus memastikan bahwa kesalahan logika melemahkan argumen dengan menggunakan bukti untuk mendukung klaim dengan memvalidasi informasi. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, baik dalam pengertian, alasan, contoh, juga buktinya, agar argumen menjadi relevan. Dengan begitu, kita akan terlihat kredibel di hadapan lawan bicara atau audiens. Selain itu, berpikir kritis dan menyadari dan memahami kekeliruan atau kesesatan berpikir dalam tiap argumen dapat memperkuat kemampuan kita dengan mengevaluasinya. Terima kasih.